Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 221-230, Dongeng Donghua. Bab 221. Kekuatan yang tidak masuk akal. Adegan di samping api unggun di depan pos itu benar-benar agak aneh. Di sisi lain, itu adalah tawa dan barbeque. Di sisi lain, kelima orang itu tidak berani bergerak. Sayang sekali, kelima orang ini benar-benar mengerikan. Ren Xiaosu turun dari bus dan melihat bahwa, seperti yang dia duga, kelima orang itu disulam dengan pola api kecil di depan mereka. Bahkan, tidak ada masalah ke arah perusahaan pelacak. Mereka menduga bahwa hilangnya dua prajurit nano dapat dilakukan oleh yang luar biasa. Sehingga sangat akurat untuk datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka. Ren Xiaosu juga benar. Setelah Li Sentan mengatakan tentang situasi perusahaan pemadam kebakaran, dia khawatir bahwa perusahaan pemadam kebakaran akan meracuni para siswa di pos, jadi dia bergegas kembali semalam. Yang tidak masalah. Satu-satunya kecelakaan adalah bahwa tidak peduli apakah itu api atau milet kecil, saya tidak berharap bahwa orang tua itu terlalu kuat. Omong kosong melihat bahwa Ren Xiaosu terkejut karena, ketika Ren Xiaosu kembali, dia harus memberi ceramah kepada Ren Xiaosu, seperti seorang komuter yang memiliki akhir pekan. Bos tiba-tiba mengatakan bahwa dia harus bekerja lembur, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi gelap. Ren Xiaosu menjelaskan, aku tidak ingin merindukanmu lagi, aku hanya bergegas kembali di malam hari, ini baik-baik saja. Faktanya, sejak awal, Xiaosu tahu bahwa omong kosong itu jelas tidak sederhana. Bisakah orang tua biasa pergi sendirian di tengah malam untuk menyelidiki kasus ini? Tidak takut dibunuh langsung oleh para penjahat. Karena itu, harus ada ketergantungan. Selain itu, Chen Invincible berkata pada saat itu, ini adalah tanah lama. Menurut Ren Xiaosu, makna Chen yang tak terkalahkan adalah orang ini memiliki. Mungkin itu adalah penglihatan unik dari orang yang sakit jiwa, yang membuat Chen tak terkalahkan untuk sering melihat esensi melalui fenomena, dan kemudian mengenai paku di kepala. Omong kosong mengatakan bahwa Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, cepat makan daging. Kelima orang api itu melihat ke belakang ke Ren Xiaosu. Akibatnya, tidak ada yang berani berbicara. Dia berkata omong kosong, ini adalah orang dari perusahaan pemadam kebakaran. Mereka telah mencari mereka beberapa waktu yang lalu. Akibatnya, mereka bersembunyi dengan sangat baik dan beberapa orang mengacaukan, sehingga mereka tidak pernah saya menemukannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan datang ke sini selama 1 tahun, dan mereka benar-benar mengirimnya ke pintu. Ren Xiaosu berkata bahwa kamu benar-benar datang ke tahun baru. Anda juga tidak menganggap diri Anda sebagai orang luar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Ren Xiaosu menemukan bahwa orang biasa melihat perusahaan pemadam kebakaran adalah sikap iri atau menjijikkan. Dan omong kosong melihat tim beranggotakan 5 orang dari perusahaan pemadam kebakaran ini, masih ada kejutan kecil. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya Ren Xiaosu. Pada titik ini, omong kosong itu berkata sambil tersenyum, mungkin mereka adalah biang kerok utama dalam membunuh 2 petugas Li. Orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran sangat ingin mendengar ini, kami juga mencoba melacak masalah ini, orang-orang tidak membunuh kami. Biarkan kamu bicara, kata omong kosong itu. 5 orang dari perusahaan pemadam kebakaran dengan cepat tutup mulut, dan Xiao Xiao berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang terlihat ketika dia sedang bermain. Para siswa menggelengkan kepala. Pada waktu itu, saudara yang tak terkalahkan berada di luar, kami semua belajar di rumah. Jadi, Ren Xiaosu bertanya kepada Chen yang tak terkalahkan, apa yang terjadi di antara mereka barusan, kau jelaskan padaku. Dia mengajukan pertanyaan ini, dan dia ingin menggunakan deskripsi pertempuran untuk menyimpulkan kekuatan apa omong kosong ini. Chen Invincible ingat adegan pertempuran itu berkata, palung. Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiaosu masih menunggu untuk mendengar yang berikut.
Ternyata Chen Invincible sudah mulai menundukkan kepalanya lagi. Jadi Chen Invincible menggambarkan seluruh proses pertempuran, hanya palung. Bisakah Anda membentuk kelas budaya? Ren Xiaosu agak malu, bagaimana ia bisa menilai kemampuan omong kosong melalui deskripsi. Namun, dia bisa mendapatkan sedikit informasi. Pada saat omong kosong, bahkan Chen Invincible terkejut oleh kekuatan omong kosong. Apakah itu lebih kuat darimu? Ren Xiaosu bertanya pada Chen yang tak terkalahkan. Chen Invincible berpikir sejenak, itu belum. Kamu cukup percaya diri. Ren Xiaosu berkata dengan napas lega bahwa jika dia meminta Chen menjadi tak terkalahkan, dia mungkin akan menjadi semakin bingung. Selama waktu ini, saya melihat omong kosong dan mulai berlatih tinju lebih awal. Apakah sulit untuk membuat pukulan? Pada saat ini, Xiaosu memandang omong kosong dan bertanya, mereka adalah pembunuh yang membunuh kedua petugas itu. Omong kosong berkata dengan serius, ya, besok adalah batas waktu bagi Li untuk memberi saya kasus ini. Kami telah dengan gugup mencari si pembunuh, dan kami belum menemukan si pembunuh, dan mereka hanya bisa menjadi si pembunuh. Ren Xiaosu terkejut saat itu. Di mana Anda lelah dan lelah? Jelas bahwa Anda makan daging saat liburan. Orang tua Anda tidak benar-benar memahami si pembunuh. Namun, tim tempur perusahaan pemadam kebakaran didorong menjadi kambing hitam, dan Xiao Xiao benar-benar senang melihatnya. Lagi pula, dia tidak akan menangkapnya. Tapi Ren Xiaosu selalu berpikir bahwa omong kosong mungkin adalah apa yang dia temukan. Setiap orang bukan orang bodoh. Dia mengatakan bahwa ketika dia keluar untuk pertama kalinya di hari pertama, dia tidak akan bisa keluar selama 6 jam, dan Raja Serigala telah mengirim mangsa, bahkan jika dia bodoh. Saya bisa mengerti bahwa posting ini dan Serigala agak tidak jelas tentang hubungan yang tidak diketahui. Ren Xiaosu tidak beruntung, semua orang hanya mengabaikan satu sama lain. Biarkan saja Xiao Xiao memikirkan hal ini, tiba-tiba bertanya-tanya apa tujuannya. Hanya untuk bisa makan daging dengan ketenangan pikiran, bagaimana mungkin? Tapi pasti akan ada proses persidangan, Ren Xiaosu bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan jika mereka mati? Jika kamu mati, kamu tidak bisa menolaknya, kata omong kosong itu, bukankah ini arti kematian yang sebenarnya? Para pejuang dari beberapa perusahaan pemadam kebakaran memahami bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup. Jika ada orang yang melampaui kekuatan orang biasa, bagaimana mereka rela mati? Tanda tanya. Dalam sekejap, 5 orang bangkit dan melarikan diri ke gunung. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melakukannya pada Ren Xiaosu dan omong kosong. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka dengan omong kosong. Sekarang mereka memiliki Xiaosu yang tidak dikenal, jadi mereka hanya perlu melarikan diri. Tepat ketika api keluar, omong kosong tidak bergerak sambil duduk, dan Xiao Xiao tampak omong kosong dan dia tidak bergerak. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mengejar mereka? Omong kosong, di mana pengejaran lengan dan kaki tua saya? Mengapa Anda tidak mengejarnya? Api itu luar biasa, saya adalah orang biasa yang berani mengejar, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mata perusahaan api telah semakin jauh. 2 orang duduk di sana, tidak ada yang mengejar. Orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran berbalik untuk melihat pemandangan ini, mereka sangat gembira. Mereka tidak berharap bahwa tidak ada yang akan mengejar mereka. Ketika saya berlari ke sisi gunung, sebuah rumput bergerak di jalan gunung. Tiba-tiba ada ledakan api di bawah bunker. Itu hanya dalam sekejap mata. Di bawah bayang-bayang hutan, seluruh tim tempur pecah dan 5 orang kelelahan. Orang itu tidur siang. Ren Xiaosu mendengar suara tembakan di sisi gunung, berpikir bahwa dia tidak tahu kapan orang-orang ini disergap. Bab 222, Kematian Tidak Mengenal. Mendengar suara tembakan di sisi gunung, semua orang tidak bisa duduk diam, berlari ke sisi tiang dan melihat ke bawah, sementara omong kosong itu masih duduk dan makan daging, dia bertanya. Kamu begitu terburu-buru kembali hari ini. Adakah yang cukup untuk membeli sesuatu? Rasanya liar enak, tapi selalu asin, dan bumbu adalah hal yang benar. Petik 2. Ren Xiaosu meliriknya, semua membeli dan membeli. Kali ini, transaksi Li Qingzheng dengan Lao Wang cukup sukses, tidak hanya dia membawa kembali garam yang cukup untuk mengasinkan daging, tetapi juga cuka beras, adas bintang, lada dan sejenisnya.
Faktanya, hal ini bukan hal yang langka, hutan belantara memilih itu banyak. Ketika Li Qingzheng membeli barang-barang dan menjual barang-barang, ia merasa jauh lebih mudah melakukan bisnis dengan Lao Wang daripada menjual daging secara perlahan. Pada titik ini, tim tempur diangkat, dan dia berkata omong kosong, semua orang telah terbunuh. Oke, omong kosong mengangguk. Bawa ke penghalang, biarkan mereka berhati-hati untuk menyebutkan perusahaan pemadam kebakaran. Jenis perusahaan pemadam kebakaran ada pembunuhan yang pasti tidak akan membunuh orang-orang baik. Diterima, pria itu mengambil pesanan dan kemudian mengambilnya. Xiao Xiao dapat melihat kelompok orang ini dengan keraguan, pihak lain tidak mengenakan pakaian tempur yang unik dari konsorsium Li, tetapi pihak lain jauh lebih kuat daripada tentara pribadi. Apa urutan pertempuran? Omong kosong, sambil makan, tersenyum dan berkata ini hal yang buruk, jauh lebih mudah. Anda tidak tahu. Saat ini, hal ini sangat buruk bagi saya untuk makan dan tidur dengan nyenyak. Petik 2. Ren Xiaosu bertanya kepada siswa di sebelahnya, aku akan melihat kelasmu hari ini. Aku akan membuat kemajuan. Aku akan bertanya padanya apakah aku tidak tahu bagaimana bertanya pada Hu sebelum tidur. Baru saja mengatakan ini, omong kosong segera bangkit, hahaha mengantuk tidur. Setelah Hu mengatakan bahwa dia memasuki rumah, Ren Xiaosu menyapa yang lain dan memindahkan semua yang ada di truk ke dalam rumah. Pakaian musim dingin Xiaoyu juga dikirimkan kepada semua orang. Chen Invincible kembali ke rumah dan mengenakan pakaian baru dan pakaian indah. Barang-barang ini disiapkan untuk Ren Xiaosu, Chen Invincible dan 8 siswa lainnya. Li Qingzheng melihat adegan ini agak rendah, senang memiliki anggota keluarga. Setelah malam, Ren Xiaosu diam-diam berjalan ke pegunungan, dia akan mengingatkan para serigala lagi, jangan biarkan para prajurit Nano menyelinap menyerang. Lagi pula, sekarang serigala juga menyeret keluarga mereka. Jika elit Li menyelinap menyerang, dan serigala sudah terlambat untuk mengambil serigala, itu memalukan. Dia tidak pergi jauh di pegunungan untuk melihat Raja Serigala menunggu di jalan gunung, Raja Serigala melihatnya juga sangat diam-diam memahami, dan membawanya langsung ke sarang serigala. Ren Xiaosu membacakan, luka mereka seharusnya hampir baik. Apakah Anda sudah makan sesuai saran dokter saya? Raja Serigala tidak peduli padanya. Ketika dia tiba di sarang serigala, kelompok serigala ini melihat bahwa Ren Xiaosu tampaknya lebih ramah. Ren Xiaosu pertama-tama memeriksa luka-luka serigala dan melihat bahwa pihak lain telah sembuh sebelum mereka melepaskannya. Dia duduk di atas batu besar dan berkata, Li sepertinya mengirim elit untuk melatih tanganmu. Apakah kamu yakin? Raja Serigala memandangnya dan tampak agak meremehkan. Ren Xiaosui dengan serius berkata, itu adalah prajurit super yang membawa robot nano, khusus untuk melingkari Anda. Li tidak bodoh, mereka berani mengelilingi Anda dan harus bergantung padanya. Petik 2. Wolf King masih meremehkan. Ya, kata Ren Xiaosu dengan emosi, lalu kamu bisa membunuh mereka setelah kamu membunuh mereka. Ada nanorobot di dalamnya. Jika kamu memakannya, kamu akan mengalami diare. Ketika kamu menyembunyikan tubuh dan menyerahkannya kepadaku, aku akan mengambil obat hitam. Ubah dengan Anda. Petik 2. Raja Serigala mendengar kata-kata obat hitam dan matanya tampak cerah. Tapi sarang serigalamu harus bergerak sedikit lebih jauh, kata Ren Xiaosu, lagi pula, kalajengking serigala kecilmu tidak berlari cepat dan tidak baik bagi mereka untuk memukulnya terlebih dahulu. Ketika Ren Xiaosu kembali, dia berpikir, jika ada sekelompok serigala untuk membantu, bisakah kecepatan robot nano menjadi lebih cepat? Memikirkan hal ini, ada sedikit kegembiraan di hati Ren Xiaosu. Keesokan paginya, semua orang sibuk mengambil daging yang disimpan sebelumnya untuk mengasinkan daging. Bagaimanapun, garamnya tidak cukup, dan daging itu dihentikan sementara. Sekelompok pria hebat memiliki beberapa meja di depan pos, satu demi satu lelah, tetapi berpikir bahwa ini adalah sumber peningkatan mereka, semua orang merasa luar biasa kenyang. Jika orang yang tidak tahu kebenaran naik gunung, saya khawatir adegan ini akan keliru dengan apa itu seperti bengkel daging, bukan pos. Semua senjata dilemparkan ke dalam rumah. Beberapa orang belum menyentuh pistol selama beberapa hari. Sejujurnya, jika Anda tidak ingin hidup, tidak ada yang ingin datang ke tempat yang rusak ini untuk menjadi seorang prajurit.
Setiap orang tidak memiliki rasa memiliki dalam konsorsium Li. Hari ini, setiap orang tidak memiliki iman, tidak ada perasaan, dan itu baik untuk hidup. Jadi ada daging untuk dimakan, lebih kuat dari apapun. Seseorang tertawa, ketika musim semi akan datang tahun depan, saya akan pergi ke pegunungan untuk mendapatkan biji anggur kembali, pergi ke ruang terbuka di belakang tiang. Dan menunggu sampai musim panas untuk mengumpulkan anggur dan meminumnya. Ya, ambil rak anggur, tanam bawang putih dan bawang, mentimun dan wortel di sebelahnya. Di musim panas, campur bawang putih dan potong mentimun, dan campur wortel dan minum anggur. Hari ini sangat nyaman. Bagian depan pos itu tertawa, dan dinginnya musim dingin tampaknya telah tersebar. Ketika tahun semakin dekat, mental semua orang berbeda, semuanya pergi ke sisi meriah. Ren Xiaosu berkata, ada sesuatu, ada beberapa anggota keluarga di kota pasar. Saya pikir ketika saya berada di tahun baru, saya akan mendorong mereka untuk menjemput mereka, tetapi rumah itu pasti tidak cukup. Mari kita bekerja keras selama beberapa hari. Ketika rumah kayu itu keluar, siapa yang mengerjakan kayu itu? Petik 2. Saya, Li Qingzheng tersenyum dan berkata, saya telah bekerja di bidang pertukangan kayu selama 2 tahun. Cheng, tunggu sampai dagingnya diasinkan, dan kamu akan membantu Xiao Su mendirikan rumah, seorang tertawa. Orang ini masih bersama para pengungsi yang telah melarikan diri dengan Xiao Su. Mereka telah diintimidasi oleh Li Qingzhen tepat di pos, tetapi kemudian semua orang juga diintegrasikan ke dalam sebuah kelompok, dan celah itu perlahan memudar. Pada saat tertentu, Xiao Su berpikir, sebenarnya, cukup baik bahwa seseorang tinggal di pegunungan dan mandiri. Pada saat ini, istana tiba-tiba berkata, buka tugas cabang, jika tidak ada kematian dalam serigala dalam waktu 7 hari, mesin penjual otomatis akan dibuka dengan barang baru, biji. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia tersandung karena dia memiliki mental swasembada di pegunungan, sehingga istana membuka tugas cabang tentang benih pada waktunya. Tetapi istana tidak mengatakan bahwa hal semacam ini dapat ditanam, apakah ada hal ajaib. Bab 223. Mengepung para serigala. Penghargaan untuk misi pencarian istana selalu luar biasa. Hadiah pertama adalah pisau hitam. Hadiah kedua adalah poker meledak. Sejauh ini, koin terima kasih dari Xiao Su perlahan-lahan naik ke 460, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia benar-benar bertukar beberapa kali di tengah. Bus poker, tidak tahu bahwa dia memegang beberapa bom ide portabel di tangannya. Saat ini, istana telah merilis tugas. Akibatnya, hadiah tampaknya tidak ada hubungannya dengan senjata pemusnah. Itu hanya benih kecil, tetapi Ren Xiaosu memberi perhatian khusus. Unggulannya adalah harapan, Ren Xiaosu hanya berharap itu tidak akan memenuhi tugas sampingan ini. Jika anak seperti ini benar-benar cukup ajaib, mungkin Xiao benar-benar dapat menemukan tempat untuk mandiri. Namun, tidak baik melindungi serigala dari kematian dalam 7 hari. Sepertinya saya harus lebih memperhatikan prajurit Nanoli. Begitu saya melewatkan tugas ini, apa yang harus saya lakukan jika istana tidak lagi mengeluarkan tugas cabang yang terkait dengan benih? Ketika semua orang mengasapi daging asap, omong kosong itu perlahan-lahan meninju di samping, dan meminta Xiao Su untuk tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti, apakah kamu melakukan pukulan ini? Belajar. Omong kosong memandang Ren Xiao Su dan tersenyum, ini adalah pengembangan diri, jangan terlalu banyak berpikir. Ren Xiaosu benar-benar ingin tahu apa kemampuan omong kosong itu. Faktanya, tidak ada perlindungan dalam omong kosong, tetapi ia telah menyaksikan omong kosong yang membuat Ren Xiaosu terdiam. Sebelum Li Qingzheng mengatakan bahwa ia telah belajar tinju sejak kecil, Ren Xiaosu merasa bahwa ia hampir sama dengan tahayul feodal. Tetapi ia mengatakan bahwa ia sangat sengit setiap hari sehingga ia sangat sengit. Terkadang Xiao Su curiga bahwa Li Qing benar-benar memiliki metode tinju yang kuat. Namun, pada saat ini, lebih dari selusin kendaraan off-road bergegas naik dari kaki gunung, ketika semua orang melihat kendaraan off-road, mereka menghentikan pekerjaan mereka. Singkirkan semuanya, bisik Li Qingzheng. Acar bakon mereka jelas bukan bisnis, lagi pula, investigasi dan pengawasan adalah pekerjaan. Jika itu adalah patroli, itu pasti tidak akan memuaskan. Namun, Ren Xiaosu tahu bahwa ini bukan patroli. Lusinan kendaraan off-road bergegas memalukan.
Tampaknya pos ini sangat sibuk. Awalnya, semua orang berpikir bahwa pos terpencil ini seharusnya tidak melihat orang asing selama setengah tahun. Akibatnya, beberapa orang datang setiap hari. Apa yang salah dengan ini? Ren Xiaosu tampak diam-diam. Dia menemukan bahwa omong kosong itu tidak tahu ketika dia berjalan ke dalam rumah. Dia tampaknya tidak ingin terlihat seperti orang-orang ini. Namun, lebih dari selusin kendaraan off-road berhenti di pintu masuk pos. Ada 4 orang di setiap mobil, mengenakan pakaian tempur, dan militer menempatkan semua petugas. Dikatakan bahwa Ren Xiaosu juga seorang prajurit, tetapi mereka semua adalah kostum aneh di sini, bahkan seragam militer belum disatukan, dan sisi lain adalah seragam militer. Kedua belah pihak membentuk kontras yang tajam. Tampaknya Ren Xiaosu sebenarnya lebih seperti kelas anekdot, hanya apron putih kecil. Namun, membiarkan Ren Xiaosu secara tidak sengaja, ada orang-orang dalam kelompok yang mengenal mereka. Tepatnya, adalah orang-orang yang diketahui oleh para pengungsi, ketika mereka pergi ke pemeriksaan medis, salah satu tim lulus ujian koordinasi simultan. Sekarang sisi lain dari senjata berubah senjata, benar-benar menjadi petugas konsorsium Li. Ren Xiaosu samar-samar ingat, langkah para pengungsi yang disebut Lin Qi. Setelah Lin Qi turun dari bus dan melihat Ren Xiaosu, mereka juga terkejut, dan kemudian mereka tertawa, ternyata itu adalah seorang kenalan lama. Ren Xiaosu tidak berbicara. Lin Qi hari ini begitu sombong sehingga dia tidak bisa melihat sedikit berkeliaran ketika dia melarikan diri. Sepatu tempur di kakinya halus dan cerah, dan seragam tempurnya juga sangat pas. Seseorang bertanya setelah Lin Qi, apakah Anda mengenal orang-orang ini? Lin Yu berhenti dan berkata, kami datang ke 108 dari 109 penghalang. Sekarang saya melihat mereka di pos terpencil ini. Saya tidak harus mengurus adik-adik lelaki. Di Lin Xiku, Ren Xiaosu berubah menjadi saudara kecil Lin Qi. Pada saat ini, rasa superioritas Lin Yu sangat tinggi. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Xiaosu sudah sangat baik, tetapi sekarang, Ren Xiaosu hanya bisa menjadi orang terlantar, tetapi ia adalah perwira militer reguler dari konsorsium Li. Dan pangkat letnan. Antara Lin Qi dan Ren Xiaosu, hari ini, kesenjangan identitas berbeda. Ren Xiaosu tidak berpikir bahwa Lin Qi begitu kuat. Mantan Xiaosu mungkin iri dengan penghalang, tapi sekarang dia tidak iri. Namun, pengungsi lain yang telah bersama Lin Qi agak malu, mereka melihat Lin Qi dalam seragam militer dan bahkan tidak berani maju. Wajah Lin Qi dengan cepat naik ke langit. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa berada di pos ini? Ini sangat sulit. Aku tahu kamu ada di sini, dan aku membawa 1 pon daging babi yang telah saya alokasikan di tentara. Sehingga Anda dapat membukanya. Lagi pula, lebih sulit bagi Anda untuk makan daging di sini. Saya bisa memakannya setiap hari di tentara. Katakan sesuatu yang lain baik-baik saja, ketika menyangkut daging, Ren Xiaosu mereka terlihat aneh, dan jujur, mereka sekarang ingin makan lebih banyak sayuran, itu terlalu banyak untuk dimakan. Namun, Ren Xiaosu mengatakan bahwa jika Lin Qi benar-benar mau memberikan daging kepada orang lain, itu berarti bahwa meskipun Lin Qi sia-sia tetapi hatinya masih baik-baik saja. Semua orang hanya akan membayar jika mereka menghabiskan uang untuk membelinya. Namun, pada saat ini, kata-kata Lin Qi berbalik, lupakan saja, tidak baik membawa daging untuk Anda. Mari kita cicipi dagingnya. Jika Anda tidak bisa makan apapun, itu akan melukai Anda. Ren Xiaosu hampir bahagia, dan Li Qing, yang berada di sebelahnya, berdiri tepat waktu untuk tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini untuk panglima militermu? Ketika Lin Qi ingin mengatakan sesuatu, dia dipindahkan ke topik oleh Li Qingzheng, wajahnya gelap tetapi dia dengan cepat berkata. Kami di sini untuk bekerja sama dengan kawan-kawan lain untuk mengelilingi serigala di gunung ini, tetapi Anda di sini. Bukan medan perang utama, dan lebih banyak pasukan ada di sisi pos berikutnya. Ren Xiaosu canggung, apakah ada masalah dengan kecerdasan Li? Namun, ia dengan cepat memahami bahwa serigala menyerang tiang sebelah. Sehingga pasukan Li mungkin berpikir bahwa gunung-gunung di dekat tiang berikutnya adalah rangkaian kegiatan nyata bagi serigala. Tidak mengherankan bahwa lebih dari 40 nano warriors telah datang ke sini.
Menurut pengalaman mantan Xiaosu dan Nano Warriors, jika orang-orang ini sekuat para prajurit Nano sebelumnya, saya khawatir orang-orang ini tidak akan mengancam serigala. Namun, dia tidak bisa benar-benar memandang rendah kelompok prajurit Nano ini. Karena dia baru-baru ini menemukan bahwa robot Nano mungkin masih memiliki banyak fungsi praktis yang belum dikembangkan oleh dirinya sendiri, dia murni digunakan sebagai baju besi luar. Tepat, dia juga bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat bagaimana para pejuang Nano bertarung. Bab 224, daging adalah makanan pokok kita. Ketika tentara biasa datang ke pos, mereka semua berkonsentrasi pada truk pengangkut. Prajurit Nano ini mulai sebagai perwira letnan, jadi mereka keluar dengan lebih dari 10 kendaraan off-road. Ren Xiaosu memeriksa nomor mereka, 48 orang. Jika Nano Warriors yang mereka konsentrasi di pos ini hanya untuk operasi pencarian dan penangkapan pos sebelah, berapa banyak orang yang akan dikumpulkan di pos sebelah? Para prajurit di pos berdiri di samping dan tidak berani berteriak. Hanya Li Qingzheng yang ada di sekitar kelompok perwira untuk bertanya apakah dia membutuhkan dukungan. Apakah perlu makan siang di sini pada siang hari? Namun, Lin Qi dengan bangga tersenyum, kami masih memiliki urusan resmi, bagaimana kami bisa makan siang dengan Anda, dan tugas yang biasa adalah dengan jatah individu. Jika Anda makan sesuatu yang tidak sehat tarik perut Anda. Anda tidak mampu membelinya. Ya, Li Qingzheng tersenyum dan berkata, kamu benar. Bahkan, kebencian Lin Qi terutama terkonsentrasi di Ren Xiaosu, setelah semua ia tidak memiliki kebencian dengan orang lain. Sekarang identitas telah membuka celah dan kesombongan terpenuhi. Tetapi dalam perjalanan untuk melarikan diri, Ren Xiaosu terlalu santai, dan mereka lapar, dan sekarang dia harus memiliki sikap yang kontras. Tentu saja, Ren Xiaosu bisa mengerti ini. Pada saat ini, Lin Qi berkata, saya mendengar bahwa beras yang Anda bawa ke sini harus dicampur dengan pasir. Saya telah mendengar di tentara bahwa pasukan pribadi ekspansi Anda belum dalam kondisi hidup yang baik. Apakah Anda biasanya tidak makan cukup? Tidak apa-apa, kata Li Qingzheng sambil tersenyum, kita juga bisa menggali beberapa sayuran liar. Dia tidak bisa selalu mengatakan bahwa dia punya daging untuk dimakan, jika dia tidak punya cukup makanan itu tidak ada, bukankah ini sedikit kontradiksi yang tajam? Namun, Lin Qi tidak peduli, tidak masalah jika Anda makan sayuran liar tanpa makan makanan pokok. Anda tidak dapat menunda inspeksi sentinel pada hari kerja. Chen Invincible bertanya pada Xiao Xiao di samping, Tuan, makanan pokoknya canggung. Ren Xiaosu berpikir untuk jawaban singkat, makanan utama. Ketika Lin Qi mendengar dialog antara Chen Wudi dan Ren Xiaosu, dia tersenyum pada Chen Wudi, ini benar-benar orang gila. Makanan pokok adalah sesuatu seperti mie beras. Chen Wudi menggelengkan kepalanya, tidak, makanan pokok kami adalah daging. Lin Qi, Li Qingzheng dan Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa mereka akan menjadi buruk. Anak-anak konyol mengatakan yang sebenarnya. Namun, mereka menemukan bahwa Lin Qi tampaknya tidak percaya retorika tak terkalahkan Chen. Dia hanya mendengarkan desahan Lin Qi, saya sudah perlu menggunakan kebohongan untuk mempertahankan diri. Harga diri yang buruk. Namun, Lin Qi, saya tidak percaya, tetapi yang lain curiga, apakah Anda punya daging di sini? Hati Ren Xiaosu tenggelam, dan masih ada orang yang tajam. Li Qingzheng menjelaskan sambil tersenyum, hahaha, dia bercanda, bagaimana kita bisa makan daging di sini? Tapi prajurit itu tidak melepaskan keraguan ini. Dia berjalan menuju pos, ada yang salah dengan posmu. Pada saat ini, Ren Xiaosu berkata dengan tenang, aku ditemukan olehmu. Mengatakan, Ren Xiaosu pergi ke sebuah rumah di pos, dan kemudian membuka pintu kamar di bawah mata orang banyak. Omong kosong di dalamnya terungkap. Omong kosong ini menjelaskan bahwa pejabat tinggi di penghalang itu mahal, kalau tidak bagaimana mereka bisa menguasai prajurit elit yang sebanding dengan konsorsium. Orang tua ini berencana untuk menghabiskan tahun baru di sini. Siapa yang dicurigai saat krisis ini? Tanda seru. Omong kosong dengan tenang menatap Ren Xiaosu dengan tenang menatap omong kosong, dan dia hampir menertawakan omong kosong itu. Dia kembali ke rumah ini dan tidak ingin melihat sekelompok orang ini. Pada titik ini seorang petugas terkejut, kamu, bagaimana kabarmu di sini?
Omong kosong perlahan melangkah keluar. Oh, biarkan aku menyelidiki beberapa hal. Teman-teman kecil di pos ini memberi saya bantuan. Maaf, aku tidak berharap kamu ada di sini. Aku seorang prajurit Brigade ke-7. Sekarang aku dipindahkan ke Camp Senji, kata prajurit itu dengan rendah hati, dan posturnya sangat rendah. Sebagai contoh, Lin Hu, yang direkrut seperti ini, tentu tidak tahu omong kosong, karena mereka baru saja bergabung dengan pasukan Li, tetapi ini awalnya adalah seorang prajurit Li. Jadi dia melihatnya pada pandangan pertama dan mengenalinya. Ren Xiaosu melihat bahwa adegan ini hampir menghirup udara dingin. Apa omong kosong ini? Sama seperti 2.580.000 prajurit nano ini, betapa tiba-tiba menjadi sangat rendah hati. Jika pikiran polos Chen terjaga, dia akan bisa mengetahui kekuatan omong kosong ini. Omong kosong berkata kepada petugas dan senyum ramah, Anda sibuk dengan Anda, jangan menunda bisnis Anda. Tentara itu segera berdiri tegak, ya. Saya melihatnya menyapa orang lain dengan cepat membongkar peralatan di mobil dan memakainya. Ren Xiaosu melihat dan menemukan bahwa prajurit nano dan prajurit biasa ini tampaknya tidak memiliki peralatan yang berbeda. Mereka adalah seragam tempur standar dan senjata tempur individu. Salah satunya membawa stasiun radio portabel. Lagi pula, jarak antara beberapa pos adalah untuk puluhan kilometer, mereka sudah perlu menggunakan radio untuk berkomunikasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa masing-masing prajurit ini mengenakan pisau panjang di pinggang, dan pisau panjang itu dibungkus dengan sarung kulit hitam. Siapapun tidak dapat memastikan bahwa pisau di dalamnya terbuat dari bahan apapun. Tapi benda-benda yang bisa dikenakan oleh para prajurit nano mungkin bukan senjata biasa. Seseorang berbisik kepada tentara sambil menyelesaikan peralatan, siapa pria tua ini? Tentara itu mengubah wajahnya, jangan tanya, gunung yang maju, tinggalkan di sini. Di antara kata-kata itu, prajurit itu tampaknya takut pada omong kosong. Ren Xiaosu melihat adegan ini, tetapi dia berpikir lama, dan tidak merasa ada yang mengerikan tentang omong kosong. Semua orang di pos memandangi para petugas dan tiba-tiba mereka secara kolektif terdiam. Kemudian mereka buru-buru pergi ke pedalaman Kunsan. Ketika mereka pergi, Xiaosu tersenyum dan berkata, aku tidak akan bertanya padamu selama 3 hari. Setelah mendengarkan omong kosong, gas yang semula terjual habis oleh Xiaosu menghilang sedikit. Ren Xiaosu kemudian tersenyum dan berkata, lihat kita tidak bisa mengabarkan tentang daging di sini, atau kamu tidak baik tahun ini. Jangan murah dan jual, kata omong kosong itu. Tapi saya sangat ingin tahu, tanya Ren Xiaosu. Saya juga tahu Lin Qi. Dia bukan seorang prajurit sebelumnya. Apakah dia bergabung dengan tentara dan mengirimnya untuk melakukan tugas dalam beberapa hari? Omong kosong menatapnya, apa yang ingin kamu tanyakan? Militer akan menerima pelatihan jangka panjang, kata Ren Xiaosu dengan serius. Tidak peduli apakah itu disiplin atau memerangi melek huruf, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan dalam waktu singkat. Jadi saya sangat ingin tahu mengapa Li begitu ingin mengirim mereka keluar. Mereka bahkan bukan anggota baru. Bab 225, Manusia Ular Ren Xiaosu. Dalam pandangan Ren Xiaosu, apakah seorang prajurit dapat memasuki pertempuran tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan, dan mereka telah membentuk kesadaran dan keterampilan bertarung naluriah. Jika orang biasa hanya mendapatkan kekuatan, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan ini. Jangan melihat kelengkapan senjata api yang dikenakan oleh Lin Qi dan yang lainnya, serta senjata jarak dekat khusus, tetapi apakah mereka benar-benar tahu cara menggunakannya. Oleh karena itu, Ren Xiaosu merasa bahwa dia bisa memikirkan masalah, dan Li tidak bisa memikirkannya. Karena mereka perlu mengumpulkan data pertempuran aktual dan mengumpulkan data tentang penggunaan nanorobot dalam proses pertempuran, Hu mengatakan bahwa dia tidak menghindari Ren Xiaosu. Setelah menghubungkan terobosan teknologi neuron, para prajurit nano Li belum lulus uji pertempuran yang sebenarnya, jadi mereka sendiri saya juga ingin tahu berapa banyak robot nano dapat bermain. Petik 2. Maka mereka tidak takut menderita kerugian besar. Ren Xiaosu bingung. Kerugian apa? Omong kosong, tapi itu hanya beberapa nyawa manusia. Persentase prajurit nano di militer tidak serendah yang Anda kira.
Anda tidak menemukan bahwa kelompok orang ini kecuali seorang prajurit berpengalaman memimpin tim. Sisanya semua pengungsi. Bagi mereka, para prajurit yang dilatih oleh biaya militer adalah emas. Para pengungsi hanyalah alat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka kekurangan kandidat dengan tingkat koordinasi yang tinggi? Petik 2. Ren Xiaosu, tentu saja, kelompok orang ini, dikirim untuk mengumpulkan data dengan mengorbankan nyawa. Apakah Li sangat beracun? Tunggu, apakah 80% dari tingkat koordinasi simultan belum tinggi? Ren Xiaosu tidak mengerti, berapa tingkat koordinasi sinkron. Tingkat koordinasi sinkronisasi berarti bahwa Anda dapat dengan sempurna mengontrol tingkat robot nano, kata Hu. Tapi hal ini tidak selalu diperbaiki. Pelatihan dengan beberapa kemampuan fisik dan reaktif dapat terus ditingkatkan. Tentu saja, semua orang membaik. Ada juga batas besarnya gerakan, yang seperti saraf motorik beberapa orang secara inheren lebih kuat daripada yang lain, yang juga memiliki bakat. Petik 2. Dengan kata lain, pada kenyataannya, orang-orang dengan tingkat sinkronisasi rendah sebenarnya dapat mengontrol robot nano, tetapi efisiensinya sangat rendah. Anda memerintahkannya untuk menjadi pelindung lapis baja super hari ini. Akibatnya, itu akan mengubah Anda tahun depan. Itu juga yang merupakan pelindung luar, ganti peti mati, dan semua orang kedinginan. Tanda seru. Namun, tingkat koordinasi sinkron Ren Xiaosu adalah 0, tetapi ia merasa bahwa robot nano sangat patuh, sehingga Koknak akan mengering tanpa penundaan. Dia bertanya, apa perbedaan dalam tingkat sinkronisasi? Apakah itu vegetatif? Omong kosong sudah lama ditunggu-tunggu di Ren Xiaosu. Ada kasus khusus, yaitu, setelah seseorang menjadi orang yang luar biasa, kesadaran mandiri akan menolak robot nano, dan semakin rendah tingkat koordinasi sinkronisasi. Semakin kuat kesadaran diri orang ini. Siapapun mengatakan bahwa Xiao Su adalah tamparan di wajahnya, tetapi segera Xiao Xiao menjawab dan mengatakan bahwa ia menipu dia. Jika konsorsium Li sudah memiliki hasil penelitian seperti itu, maka dia dan Chen Invincible memiliki koordinasi simultan 0, koordinasi sinkron 1, dan Li telah mengincar. Oh, aku tidak berharap omong kosong ini cukup memalukan. Namun, untuk konsorsium Li mengirim Lin Qi pendatang baru untuk berurusan dengan serigala, Ren Xiaosu masih ragu, apakah nanobot tidak memerlukan biaya. Nanobot dalam tubuh mereka juga sangat berharga. Robot nano dapat didaur ulang, kata omong kosong itu. Mereka mati, dan robot nano tidak akan mati. Ketika pasukan elit mereka yang sebenarnya datang, mereka secara alami akan dapat mengambil kembali robot nano yang tersebar di pegunungan. Tampaknya sangat masuk akal, Ren Xiaosu terdiam. Tapi dia merasa omong kosong itu tidak baik-baik saja. Setidaknya robot nano dalam kelompok orang ini, takut bahwa daur ulang tidak akan. Salju putih Changshan, tersembunyi di awan. Lin Qi dan yang lainnya berjalan di pegunungan. Mereka tetap berhubungan dengan kekuatan utama dari pos sebelah melalui radio. Keterkaitan antara mereka seperti latihan militer. Kepala sekolah dalam tim adalah para prajurit yang telah berbicara dengan omong kosong sebelumnya, sementara yang lain, sebagai omong kosong, adalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan pasukan Li. Mereka berpikir bahwa setelah memasuki tentara, mereka akan mengalami pelatihan merekrut yang sangat ketat dan menerima pengajaran robot nano yang mirip dengan sekolah militer. Tetapi ini tidak terjadi, mereka hanya mengalami pelatihan jangka pendek dan memulai kehadiran pertama mereka. Tentu saja, semua orang tidak menolak ini, lagi pula, saya telah mendengar bahwa pelatihan rekrutmen sangat pahit, tentu saja, yang terbaik adalah tidak memakan kepahitan itu. Setiap orang tidak pernah memiliki kecurigaan. Kegembiraan identitas mereka dalam satu langkah telah membuat mereka kehilangan banyak penilaian, informasi tidak sama dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menilai. Lin Qi hanya berpikir bahwa karena mereka dapat mencapai tingkat koordinasi sinkron standar, mereka istimewa. Kapten Zhou, siapa lelaki tua itu? Tanya Lin Qi. Jangan bertanya apakah kamu seharusnya tidak bertanya, Kapten Zhou menjawab, aku toh tidak ingin memprovokasi dia. Seluruh pasukan Li, salah satu dari orang yang paling tidak mungkin untuk memprovokasi dia, adalah salah satunya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Kapten Zhou memikirkannya dan berkata, jelajahi jalan.
Saya melihat bahwa salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba ada cairan logam perak di kulitnya yang akhirnya menembus tanah. Dalam sekejap, cairan logam perak tiba-tiba berubah menjadi 5 ular perak dan berenang lebih dalam ke pegunungan. Kapten Zhou bertanya, seberapa jauh jarak kendali Anda? Evaluasi tes terakhir adalah 418 meter, jawab tim. Ya, itu sudah cukup, kata Kapten Zhou. Hati-hati untuk merasa di sekitar, menjaga jarak yang baik, jangan biarkan robot nano di luar kendali, dan keluar dari kontrol. Kuncinya adalah tidak peduli tentang hal itu. Jika robot nano menemukan kelainan, biarkan aku memberitahumu. Ya, jawab tim. Lin Qi tiba-tiba berkata, Kapten, ini bukan ruang lingkup kegiatan serigala, dan 5 tim harus secara bersamaan melakukan pencarian dan penangkapan, haruskah tidak ada bahaya? Sejujurnya, meskipun ada nanorobot, ketika mereka benar-benar ingin bertarung, Lin Qi, yang belum berpartisipasi dalam pertempuran, masih agak imajiner. Kapten Zhou melihatnya dan berkata, tidak akan ada yang mendengarkan. Namun, pada saat ini, prajurit yang mengendalikan robot nano ular perak berseru, tidak bagus. Kapten Zhou terkejut, apa yang terjadi? Apakah ada serigala? Tidak, sepertinya bukan serigala, kata prajurit itu dengan ragu dan tiba-tiba berkata, ada bayangan di hadapanku, dan aku mengambil ular perak pergi. Kapten Zhou tertegun, jangan lakukan hal lain. Ambil saja ular perakmu. Ya, aku berlari setelah selesai. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Semua orang ragu, apa situasi khususnya? Bab 226. Ambil robot nano untuk bermain. Apakah itu serigala? Tidak. Ular perak pemain membawa perangkat penembakan ekstra dan mengirimkan gambar kembali melalui teknologi koneksi neuron robot nano. Sehingga bayangan yang berkedip sangat cepat dan gambar itu sangat kabur, tapi dia sangat yang pasti pihak lain itu bukan serigala. Kapten Zhou menatapnya dan bertanya-tanya, apa itu serigala? Ini lebih seperti bayangan, kata anggota tim, tetapi pada saat ini dia berseru lagi, tidak, ular perak itu di luar kendali saya. Seperti yang dia katakan, dia mengejar ke depan dan mencoba untuk mempertahankan kendali atas ular nano perak, namun, kecepatannya sangat berbeda dari pihak lain. Dia tidak menjalankan 2 langkah. Hilang sama sekali dari koneksi sarafnya. Wajah Kapten Zhou muram. Awalnya, dia merasa tidak akan ada bahaya di sini, tapi tidak ada yang mengira itu hanya 3 jam sebelum dia memasuki gunung. Dia bahkan kehilangan sebagian dari robot nano. Dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya, apa tujuannya. Jika pihak lain adalah manusia, maka pihak lain mengambil ular perak nano, seolah-olah Anda bisa menggunakannya. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Kapten Zhou bertanya dengan wajah dingin, ke arah mana dia berlari. Sisi barat daya, kata anggota tim. Mengejar, kata Kapten Zhou, ini hanya orang. Saya menggunakan radio untuk menelepon pos sebelah. Kami menemukan bahwa tujuan baru mungkin lebih penting daripada serigala. Biarkan kami tahu bahwa kami akan sepenuhnya mengejar tujuan ini dan untuk sementara waktu melepaskan diri dari serigala fair. Aksi kelompok. Bahkan, Kapten Marga Zhou adalah satu-satunya orang dalam di seluruh tim. Dia tahu persis apa yang dia lakukan di pegunungan. Serigala tidak harus cemas sama sekali, dan lebih penting untuk tidak membiarkan nanorobot menderita kerugian. Pada saat ini, Ren Xiaosu baru saja mengambil nano Silver Snake yang sudah dalam kondisi lamban dari bayangan. Dia masih berpikir bahwa jika dia ingin memenangkan robot nano, dia mungkin akan bertarung buruk. Ini sedikit berharga, dia masih lebih seperti prajurit nano yang telah memesan. Namun, terkadang keberuntungan ini seperti bantal ketika seseorang tidur, dan masih ada orang yang berinisiatif mengirim nanorobot ke tangannya. Hanya dalam 2 detik, istana menyelesaikan serangkaian operasi seperti mengembalikan pengaturan pabrik dan membersihkan program online. Saya melihat bahwa ular perak nano kecil dibentuk kembali menjadi cairan perak, yang digabung ke dalam rangkaian robot nano milik Ren Xiaosu. Sedang, kali ini, robot nano seperti yang putih. Namun, Ren Xiaosu agak canggung, ukuran ular perak ini terlalu kecil, juga sulit menemukan bayangan, perlu menemukan kuda di masa lalu. Tidak, Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki mata yang cerah.
Lin Qi dan yang lainnya terus menembus gunung dan hutan, tetapi mereka tidak pergi ke gunung, tetapi turun gunung ke dasar lembah. Kapten, jangan mengejarnya, kata Lin Qi bersalah, itu hanya hilangnya ular perak nano. Saya khawatir akan ada kecelakaan ketika saya pergi terlalu jauh. Kapten Zhou mengejutkannya dan berkata, tentara macam apa yang rakus karena takut mati. Serigala tidak takut pada apapun di arah kita, dan terus maju. Selama percakapan, tiba-tiba pemain menurunkan suaranya dan berseru, Kapten, lihat lembah. Semua orang melihat ke lembah dan melihat bayangan hitam tampaknya lewat. Pihak lain tampaknya sedang beristirahat di sini, tetapi mereka tidak berharap bahwa Kapten Zhou telah menangkap di sini. Jangan biarkan dia keluar dari perburuan, kata Kapten Zhou dengan tenang. Dalam sekejap, sisa 4 nano perak ular mengejar ke arah menghilangnya bayangan, sementara yang lain bergegas di antara pegunungan, dan pembuluh darah semua orang bergegas dengan perak. Robot nano yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di tubuh mereka, dan mereka dapat secara instan membentuk mesin bantu yang tepat dalam tubuh dengan satu pikiran. Membantu mereka untuk mencapai kekuatan ekstremitas yang lebih kuat. Sebenarnya, kekuatan dan kecepatan nano ini tidak fana, ini yang luar biasa yang dibuat dengan teknologi. Saya melihat bahwa para prajurit nano ini bergegas dan bergoyang di bebatuan, dan beberapa orang bahkan melompat dalam-dalam dan dapat menyeberangi jarak 10 meter. Ketika senjata mengamuk, mereka menyerang dan menyerang bayang-bayang, mencoba meledakkan bayang-bayang langsung menjadi potongan-potongan dengan garis api yang kuat. Namun, meskipun secara fisik mereka kuat, mereka belum mengalami pelatihan senjata api, bahkan dalam gerakan kecepatan tinggi, bahkan tujuan paling dasar tidak dapat dilakukan. Jangan menembakkan senjata dan membuang senjata, kata Kapten Zhou dengan dingin. Pertama, menyusul dia. Hanya dalam proses mengejar, hanya prajurit yang mengendalikan ular perak nano yang memiliki keraguan di dalam hatinya. Kecepatan sosok ini bisa lebih lambat daripada kecepatan melarikan diri setelah ular ditangkap. Tetapi dia tidak memiliki pengalaman operasional dan dia tidak berani menilai situasi sesuka hati. Melihat jarak mereka dari bayangan masih semakin dekat, ular perak telah mendekati bayangan di belakangnya, tetapi melihat bayangan itu kembali, dan aku tidak tahu apa itu. Dan kemudian tiba-tiba mempercepat dan menghilang. Kecepatan setelah peningkatan kecepatan ini membuat Kapten Zhou semuanya terkejut. Apakah ini istimewa? Tetapi Anda tidak dapat mengetahuinya, jika Anda dapat berlari seperti ini, dapatkah Anda berlari lebih cepat? Namun, saat berikutnya, prajurit nano yang mengendalikan ular perak mengejar terengah-engah, tidak baik. Robot nanonya digunakan untuk membentuk deteksi ular nano perak, jadi setelah tim sepenuhnya mengejar, kecepatannya akan jatuh ke bawah. Kapten Zhou mengerutkan kening, apa yang terjadi? Jantung prajurit nano ini berkata, ular perak telah ditangkap. Tidak sampai saat ini bahwa semua orang tiba-tiba menyadari bahwa orang super kuat lainnya memainkan yang ini, hanya untuk menarik ular perak bersama-sama secara perlahan. Sehingga pihak lain bisa melakukan semuanya. Pihak lain adalah dari awal hingga ular perak nano. Hei, saya pikir itu tidak cukup cepat, tetapi tidak membuat ketagihan. Kapten Zhou berdiri di atas batu dan pensiun. Sekarang serigala belum melihatnya, ada nano warrior yang telah mengambil semua nano robot, tidak ada nano robot di nano warriors. Apakah ini masalahnya? Di masa lalu, dia merasa bahwa itu adalah ide yang baik untuk menggunakan nano robot sebagai mesin pengintai, sehingga efisiensi penyelidikan harus sangat ditingkatkan. Setelah benda ini dilemparkan, Kapten Zhou merasa perlu kembali dan berbicara dengan staf tempur, metode ini tidak berhasil. Beberapa orang mengkhususkan diri dalam merampok robot nano untuk bermain. Mundur, kata Kapten Zhou dengan dingin, tidak bisa mengejar lagi. Setelah dia menimbang pro dan kontra, dia merasa bahwa jika dia terus mengejarnya, dia akan kehilangan lebih banyak lagi, jika dia dan pihak lain jelas bukan lawan level. Sangat perlu untuk menghentikan kerugian pada waktunya. Namun, pada saat ini, serigala melolong naik di lereng bukit tidak jauh dari mereka, dan wajah Kapten Zhou tiba-tiba merosot. Bab 227, kalau begitu aku tidak peduli. Ketika serigala berteriak, Kapten Zhou dan Lin Qi masing-masing memiliki hati yang tenggelam. Ketika mereka mengejar, mereka tidak menggunakan serigala sebagai ancaman.
Menurut pendapat mereka, serigala harus berada jauh. Ada lebih banyak pasukan yang berkumpul untuk mengelilingi serigala, tetapi sekarang mereka takut menemukan bahwa berbagai kegiatan serigala sebenarnya ada di pihak mereka. Mengapa ini? Pasukan yang diserang oleh serigala sebelumnya jauh dari sini. Jika ini adalah ruang lingkup serigala, mengapa pos Xiao Su baik-baik saja? Kapten Zhou berpikir selama 2 detik dan berkata, saya khawatir tindakan di samping pos berikutnya terlalu besar, dan mereka terkejut di sini. Kami meremehkan perasaan bahaya serigala-serigala ini. Mungkin ya, Lin Qi takut, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan, dan cepat mundur. Kapten Zhou menurunkan suaranya dan berkata, jika Anda tidak ingin mati, Anda akan pergi dengan cepat. Dari arah pos, mungkin serigala akan tertarik kepada orang-orang di pos. Itulah satu-satunya Anda yang masih hidup. Peluang. Selama pidatonya, Kapten Zhou telah memulai kembali robot nano sendiri. Seluruh orang sekencang dan sekuat mesin, dan yang lain dapat melihat bahwa adegan ini tidak dapat menangani hal lain, dan segera menindaklanjutinya. Tetapi pada saat ini, tidak semua orang di tim memiliki robot nano. Prajurit yang sebelumnya mengendalikan ular nano perak berteriak di belakang mereka, bawa aku bersamaku. Dia adalah orang biasa tanpa robot nano, tidak mungkin lolos dari kejaran serigala, jadi seseorang harus membantunya. Tetapi kelompok kawan-kawan yang pada awalnya disebut saudara dan saudaranya mendengar dengkurannya, dan tidak ada seorang pun yang akan menatapnya. Ini adalah hasil dari tidak ada pelatihan militerisasi formal, dan tidak ada perbedaan antara itu dan para pengungsi dalam menghadapi bahaya. Dengan punggung rekan satu timnya semakin jauh, pejuang nano yang lajang ini semakin putus asa, bahkan dia bisa mendengar suara serigala di pegunungan di belakangnya. Saya tidak tahu mengapa dia menyesal menjadi prajurit nano. Meskipun dia tidak menjadi prajurit nano, dia akan menjadi pengungsi, tetapi dia mungkin hidup lebih lama. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti ketika dia berbalik, karena dia tidak hanya melihat serigala, tetapi juga bocah lelaki serigala. Saya melihat bahwa pemuda itu berjalan ke arahnya dengan serigala, remaja dan raja serigala berjalan berdampingan, dan serigala lainnya mengikuti di belakang mereka. Seolah-olah status remaja sangat tinggi. Tapi bocah ini, bukankah Xiao Su yang mereka pandang rendah di pos? Biarkan saja Xiao Su berkata, jangan takut mereka akan melarikan diri. Saya menghitung kecepatan mereka, dan mereka menggunakan bayangan untuk membawa mereka ke pegunungan. Sekarang mereka semua berusaha melarikan diri. Setelah lebih dari 10 menit, robot nano tidak memiliki listrik. 10 orang biasa. Seperti yang Ren Xiaosu berspekulasi, cedera paling mematikan pada nanobot sekarang terletak pada energi. Mengandalkan bioenergi terlalu lambat untuk dikonsumsi sepenuhnya. Karena itu, yang paling cocok untuk nano warrior adalah Blitzkrieg, bukan peperangan biasa. Tentu saja, Ren Xiaosu tidak yakin apakah Li memiliki solusi untuk masalah ini. Raja Serigala dan Ren Xiaosu mendatangi prajurit itu. 1 orang dan 1 serigala semua mengandalkan komunikasi menebak, tetapi prajurit nano itu tiba-tiba merasa seperti dia dilupakan. Dan mengapa remaja ini bisa berdamai dengan serigala, yang terlalu konyol? Tunggu, apakah serangan pada posting selanjutnya terkait dengan bocah ini? Tiba-tiba, Wolf King melirik ke Nano Warrior, lalu mengangkat cakarnya dan meminta Xiao Su untuk meminta sesuatu. Wajah Ren Xiao Su sedikit berubah, dia tidak memiliki robot nano di tubuhnya. Aku tidak ingin mengubahnya denganmu, dan robot nano di tubuhnya adalah milikku sendiri. Prajurit nano sangat ingin mendengarkan pidato Ren Xiao Su, tiba-tiba dia menyadari bahwa bayangan itu baru saja dibuat oleh Xiao Su, jadi bocah ini masih hebat. Baru saat itu Anda melihat Raja Serigala menjilati kepalanya, saya tidak peduli. Ren Xiaosu menghitamkan sebotol obat hitam dan menyerahkannya kepadanya, lupakan saja tidak kenal serigala. Ketika Raja Serigala melihat obat hitam, dia senang. Ren Xiaosu berkata, ketika saya melakukannya, saya akan mengejar itu dulu. Jika Anda menanganinya, Anda akan menyusul. Mengatakan, Ren Xiaosu siap untuk pergi dari sini, meninggalkan prajurit nano dengan ekspresi ngeri, kamu tidak pergi, kita semua sama, bagaimana kamu bisa membiarkan serigala memakanku?
Ren Xiaosu berbalik dan tersenyum, dengan persahabatanmu, lebih baik berdansa dengan serigala. Setelah itu, Ren Xiaosu berjalan ke hutan gunung, dan prajurit nano itu menatap punggung remaja itu dan merasa kesepian. Untuk sesaat, prajurit nano itu menemukan banyak hal. Peluit asli mengatakan bahwa makanan pokok di pos mereka adalah daging dan tidak bohong. Ternyata serigala tidak menyerang pos di sini, hanya karena Ren Xiaosu ada di sana tidak lebih. Dan dia memperhatikan bahwa ini disebut pemahaman berbeda dari nanobot Ming Xiaosu. Sebelum mereka berpikir, bagaimana dengan robot nano perampok bayangan? Anda tidak dapat menggunakannya jika Anda mengambilnya. Tapi dia tidak begitu yakin sekarang. Ren Xiaosu berjalan maju, dan dia mendengar jeritan dari belakangnya, tetapi ekspresinya tidak berubah. 5 ular perak telah membuat baju besinya membungkus seluruh pergelangan tangan, dan masih ada jalan panjang untuk mendapatkan seluruh set baju besi luar. Lin Qi dan yang lainnya berlari keluar di pegunungan, bahkan jika mereka tergores oleh semak-semak di wajah dan tubuh mereka. Robot nano pada mereka tidak cukup untuk mendukung seluruh struktur tubuh, sehingga kulit tidak berbeda dari orang normal. Berlari dan berlari, kecepatan Kapten Zhou sedikit melambat, serigala-serigala itu tampaknya tidak mengejar. Ya, kata Lin Qi dengan takjub, apakah mereka tidak menemukan kita? Tidak mungkin, kata Kapten Zhou dengan suara dingin, pasti ada alasan. Pikiran Kapten Zhou muncul dengan dugaan, apakah karena serigala tahu bahwa robot nano mereka menemui jalan buntu, sehingga mereka akan menunggu mereka kehabisan daya. Namun, dia langsung menyangkal pikirannya. Lagi pula, bagaimana mungkin serigala tahu tentang ini, bahkan jika tidak ada banyak orang di pasukan Li yang mengetahui hal ini, kecuali para prajurit nano. Pada saat ini, Lin Qi sudah kehilangan beberapa persediaan. Mereka tidak bodoh dan tidak kehilangan senjata mereka. Mereka hanya membuang jatah masing-masing. Hanya Lin Qi tiba-tiba menemukan sesuatu. Dari awal hingga akhir minggu, Kapten tidak membuka ranselnya, dan cahaya perak yang ditransmisikan oleh pembuluh darah orang lain agak redup, tetapi pembuluh darah Kapten tidak muncul. Lin Qi bertanya, Kapten, apakah ada peralatan pengisian di ransel Anda? Kapten Zhou menatapnya dan berkata, jangan tanya apa yang kamu minta, jangan tanya. Bab 228. Serigala menjadi baik-baik saja. Tidak sampai Lin Qi menemukan masalah Kapten Zhou bahwa mereka tiba-tiba menyadari bahwa ransel yang lain mungkin membawa peralatan yang dapat menyediakan pengisian nirkabel untuk robot nano. Itu juga karena peralatan ini, jadi robot nano semua orang telah habis, dan Kapten Zhou tidak ada hubungannya. Pada saat berbahaya ini, Lin Qi dan yang lainnya berpikir bahwa jika perangkat pengisian ini digunakan untuk mereka, maka peluang hidup pasti akan lebih besar. Jadi Lin Qi dan beberapa orang saling memandang dan berencana untuk meminta ransel Kapten Zhou. Tetapi sebelum mereka membuka mulut mereka, hutan di belakang mereka tiba-tiba menjadi kacau, seolah-olah ada monster dalam pesawat ulang-alik. Tidak, serigala mengejar. Kapten Zhou berteriak lari. Pada saat ini, orang lain masih memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang lain, mereka hanya dapat terus melarikan diri. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa ada serigala mengejar mereka di belakang, serigala telah dikelilingi oleh 2 sayap. Setiap orang yang melihat adegan ini hanya dapat mempercepat dan mempercepat lagi, karena takut ditangkap oleh serigala. Ada beberapa manipulator nano dengan sedikit energi yang tersisa di robot nano, dan kawan-kawan mereka sama sekali tidak membantu mereka. Dan mereka sendiri hanya berlari semakin putus asa, dan beberapa orang bahkan lupa bahwa ada senjata di tubuh mereka untuk menahan serangan serigala. Ren Xiaosu bersembunyi di lereng bukit dan menyaksikan adegan ini menghela nafas. Konsorsium Li benar-benar membiarkan mereka mati. Jika ini adalah pasukan prajurit nano yang terdiri dari tentara Li, maka pihak lain akan memiliki beberapa pesanan bahkan jika mundur. Sama sekali tidak, akan dikalahkan secara sepihak seperti sekarang. Pada akhirnya, ini hanya beberapa orang biasa yang dapat mengendalikan nanobot. Kualitas psikologis beberapa orang mungkin tidak sebagus orang biasa. Namun, apa yang ingin diketahui Ren Xiaosu adalah seperti apa prajurit nano elit sejati Li itu. Hei, Ren Xiaosu memperhatikan perbedaan antara Kapten Zhou. Dia menemukan bahwa energi dari robot nano lainnya sepertinya tidak membusuk. Apa yang terjadi?
Saat berikutnya, serigala dari dua sayap tiba-tiba menangkap ke dalam, dan kelompok pekerja setengah prajurit yang melarikan diri terhalang diblokir. Sampai saat ini, prajurit Nano yang diserang akhirnya ingat bahwa dia masih memiliki senjata di tubuhnya, jadi dia segera ingin membuka penembakan senjata. Tapi mereka begitu bodoh, bahkan asuransi senjata api sudah lupa dibuka. Seseorang menarik pedang mereka sendiri dari pinggang, yang merupakan senjata erat yang telah dialokasikan khusus untuk mereka, yang nyaman untuk kualitas super fisik para prajurit Nano. Untuk para prajurit Nano ini, ketika pertempuran memasuki tahap pisau putih, pisau itu jauh lebih baik daripada pistol. Ren Xiaosu melihat pisau di tangan mereka tidak jauh, tetapi menemukan bahwa bilahnya berwarna oranye, dan bilah itu perak yang sama dengan perak dari robot Nano. Ketika bilah menabrak serigala, bilah perak itu bahkan memiliki perasaan volatilitas, seperti lapisan kalajengking yang menyebar. Ren Xiaosu bingung. Apakah bilah juga robot Nano? Ketika saya melihat salah satu bilah melintasi serigala, perut sisi serigala itu berubah menjadi seperti lilin yang membakar pisau panas, langsung retak. Ketika serigala melihat bahwa senjata itu sangat kuat, mereka segera berhenti mengenai serangan frontal, tetapi menyelinap dari belakang. Kapten Zhou dan Lin Qi dan yang lainnya tidak kembali untuk terus melarikan diri, tetapi jika mereka tidak ingin mati, mereka akan mati, bahkan jika Kapten Minggu berkapasitas penuh tidak terkecuali. Karena ia berlari tanpa serigala. Di mana bom klaster, berikan padaku. Kata Kapten Zhou dengan keras, dan bahkan suara memerintah antara hidup dan mati sepertinya habis. Seseorang berubah, ada rekan satu tim di belakang. Pada saat ini, masih ada orang-orang di serigala yang menembak menunjukkan bahwa orang-orang yang terperangkap di dalam belum selesai. Kapten Zhou berkata dengan dingin, jika Anda ingin bersimpati dengan mereka, kembali dan selamatkan mereka. Kalau tidak, tidakkah Anda ada di sini untuk saya? Bukankah mereka semua membuang teman mereka? Semua orang tidak mendengkur, tetapi beberapa orang tidak dapat menahannya, kamu akan membunuh temanmu. Warkome. Kapten Zhou mencibir, kamu masih belum pantas menjadi kawan Laozi. Ada 10 bom curah di tim, yang semuanya untuk Laozi. Setelah itu, seseorang mengeluarkan beberapa bom dari ransel berbaris. Ren Xiaosu melihat adegan ini tiba-tiba berubah dari jauh. Kelompok orang ini bahkan membawa bom curah. Tanda seru. Meskipun serigala dapat melawan peluru, bom klaster tidak dapat menahannya. Jika membunuh beberapa serigala, apakah misinya tidak hilang? Ketika dia memikirkan hal ini, dia mengendalikan bayangan dan tiba-tiba bergegas ke medan perang. Ren Xiaosu juga membanting suara Raja Serigala dan berteriak, jangan kejar, jangan kejar. Ini berbahaya. Sebagian besar serigala tiba-tiba berhenti, tetapi seekor serigala telah menghancurkan belantara dan bergegas keluar setelah membunuh beberapa prajurit Nano. Serigala ini adalah yang kedua setelah Raja Serigala, biasanya Xiao saya bisa melihat bahwa itu dijaga oleh Raja Serigala, sama seperti penjaga kiri. Hasilnya adalah bahwa pada saat serigala bergegas keluar, bayang-bayang sudah bergegas ke sana, dan ketika diambil, ia berlari kembali. Serigala itu gelisah, gila dan meraung, dan bayangan itu tidak peduli apa itu, dan dengan tegas berjalan pergi. Pada saat ini, ekspresi bayangan Raja Serigala juga telah berubah. Apakah mainan ini begitu kuat? Kapten Zhou dan yang lainnya mencabut bom klaster dan menarik mereka ke dalam baut asuransi. Mereka ingin membuangnya ke serigala di belakang mereka. Akibatnya, mereka tiba-tiba menemukan bahwa serigala tidak tahu kapan mereka berhenti dan berhenti mengejar, dan ada serigala. Mereka bergegas, tetapi mereka berlari ke arah yang berlawanan oleh bayangan hitam, dan mereka berlari semakin jauh. Adegan ini membuat Lin Qi mereka bodoh, apa artinya? Kenapa kamu tidak mengejar? Dan bagaimana dengan bayangan hitam yang melanda serigala? Bukannya mereka belum melihat dunia? Ini benar-benar terlalu konyol. Seseorang sedang melihat bom curah yang sedang merokok. Apakah Anda melemparnya? Lempar, kata Kapten Zhou melemparkan bom dari tangannya, tidak melemparkan dirinya untuk meledakkan dirinya sendiri. Tapi ini dibuang, dan serigala tidak bisa diledakkan. Apakah serigala-serigala ini baik-baik saja? Deru gunung dan hutan belantara bergoyang, dan burung-burung di antara gunung-gunung dan alam liar ketakutan dan dengan liar terbang ke langit, seperti seluruh lingkaran awan gelap.
Raja Serigala diam-diam menatap asap di depannya dan cabang-cabang dan pergi dalam ledakan. Itu sudah mengalami senjata panas manusia, jadi tidak banyak panik. Itu menatap Ren Xiao dan mengangguk. Tampaknya untuk menyatakan terima kasih. Jika bukan karena Xiao Su untuk menghentikan mereka tepat waktu, aku takut akan ada korban besar pada serigala. Ren Xiaosu tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah karena tugas itu. Faktanya, bahkan jika tidak ada tugas seperti itu, Ren Xiaosu tidak akan melihat kematian. Lagi pula, ini adalah kemitraan. Dia melihat para prajurit nano yang telah dibunuh oleh serigala-serigala itu. Robot nano perak dalam tubuh itu menyusup dari bawah kulit. Ketika mereka dihitung, serigala-serigala itu membunuh 9 prajurit nano, dan efisiensinya sudah cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan karena hubungan bom cluster, saya melarikan diri lebih banyak. Bab 229. Masalah Chen yang tak terkalahkan. Ren Xiaosu berkata kepada Raja Serigala, jangan terus mengejar, itu tidak jauh dari pos, dan bom curah mereka tidak habis. Saya melihat mereka mengeluarkan 8, tetapi mereka hanya menggunakan 3. Raja Serigala mengangguk dan berkata bahwa dia tidak akan mengejar. Ren Xiaosu mengambil 9 botol obat hitam dari istana dan menyerahkannya ke Wolf King. Dia berkata dengan serius, jangan makan terlalu banyak. Raja Serigala, ayo pergi ke pegunungan kali ini. Setelah orang-orang kembali, akan ada sejumlah besar pasukan yang datang. Itu akan sangat berbahaya pada saat itu, kata Ren Xiaosu. Hanya serigala yang bisa bersembunyi di pegunungan yang dalam untuk benar-benar aman. Terlepas dari tugasnya, Ren Xiaosu sendiri tidak ingin serigala memiliki sesuatu. Meskipun nanorobot itu penting, ia percaya bahwa masih ada banyak peluang. Selain nano warrior yang dibunuh sebelumnya, kematian nano warriors berjumlah 10 orang, dan Xiaosu memasukkan semua pedang ke ruang penyimpanan. Dia tidak terburu-buru mempelajari mereka, tetapi dia harus menarik kembali ke pos. Ketika Xiaosu mengambil jalan kembali ke pos, orang-orang di pos semua khawatir dengan suara bom klaster di gunung orang. Sampai Ren Xiaosu kembali, Lin Qi dan yang lainnya belum bisa kembali ke pos, dan kendaraan off-road diam-diam diparkir di sana. Tapi tidak butuh waktu lama bagi para nano warriors ini, yang tampaknya sangat baik, untuk memaksa keluar dari jalan gunung, satu persatu. Mereka melihat apa yang didiskusikan orang-orang di pos, dan Ren Xiaosu mengendarainya dan bertanya, apa yang terjadi di kedalaman gunung, apakah Anda punya sesuatu? Ekspresi Ren Xiaosu sangat tulus, tetapi Lin Qi, bagaimana mereka masih memiliki begitu banyak pemikiran dan percakapan dengan seorang pengungsi? Ayo lepaskan, kata Lin Qi dengan dingin, Ren Xiaosu akan pergi. Meskipun mereka tidak mengungkapkan apapun di permukaan, mata tajam Li Qingzheng masih melihat jejak ketakutan dalam ekspresi mereka. Ketika sekelompok orang ini masuk, itu bukan angka ini, kata Wang Yuqi, seorang siswa. Ketika saya masuk, ada 48 orang. Saya memeriksanya secara spesifik. Sekarang hanya ada 38 orang yang tersisa. Li Qingzheng mengangguk dan berkata, tampaknya mereka bertempur di pegunungan, apakah dengan serigala? Semua orang ingat, kita tidak tahu apa serigala telah berada di sini, pernahkah Anda mendengarnya? Pernahkah Anda makan serigala? Daging, hal ini bergetar, tidak ada yang memilikinya buah yang enak untuk dimakan. Dimengerti, kata peluit, dan semua orang di posisi itu menjadi kelompok kecil, berbagi rahasia yang sama. Faktanya, para psikolog telah lama mempelajari bahwa jalan pintas antara orang adalah untuk menjaga rahasia bersama. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa omongan kosong itu tidak keluar dari pintu rumah dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak tertarik pada segala sesuatu dari dunia luar. Tentu saja, ada kemungkinan lain omong kosong tidak ingin menghancurkan lapisan kertas jendela antara peluit dan kepadatan. Bahkan, orang pintar bisa tinggal di sini selama beberapa hari untuk memahami bahwa pasti ada masalah dengan pos ini, jika tidak, bagaimana mangsa yang dikirim oleh serigala menjelaskan. Hei, serigala harus membayar biaya properti untuk pos itu. Tidak realistis. Tapi omongan kosong sepertinya tidak peduli tentang ini, hanya ingin tinggal di sini selama tahun yang baik. Setelah Lin Qi dan yang lainnya pergi, tidak ada yang datang ke pos selama 2 hari, ya, data.
Tapi Ren Xiaosu tahu itu akan datang cepat atau lambat, dia hanya berharap serigala sudah meninggalkan populasi sangat jauh. 2 hari omong kosong ini masih memberi mereka pada Xiao Xiao seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang tenang dan tenang. Dan Ren Xiaosu menepati janjinya untuk meminta 3 hari tanpa mengajukan pertanyaan kelas, yang membuat omong kosong terasa sedikit setahun. Apa yang disebut rasa tahunan? Mungkin tubuh dan pikiran nyaman dan tidak perlu bekerja. Ketika saya makan di malam hari, saya berbicara dengan Xiaosu dan berkata, saya tidak mengajukan pertanyaan selama 3 hari. Mengerti? Ren Xiaosu sedikit terpana. Dia tidak berharap omong kosong itu menghalangi sebelumnya. Jiang masih tua dan pedas. Pada saat ini, Chen Invincible, yang sedang makan di sebelahnya, berkata, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ngomong-ngomong kosong, melihat warna Chen tak terpecahkan dan Yan Yue, kamu tidak sama dengan Ren Xiao, kamu bisa bertanya. Chen tak setuju mengangguk dan berkata, ketinggian kerucut dan diameter permukaan bawah sama, dan jari-jari kerucut dan bagian bawah silinder. Mengatakan di sini, Chen tak merasa bingung memandang Ren Xiaosu, Tuan, saya lupa bagian kedua. Ren Xiaosu dengan sabar mengingatkannya, dan jari-jari dan volume permukaan bawah kerucut dan silindernya juga sama, lalu berapa rasio luas sisi kerucut dengan silinder. Ngomong-ngomong kosong menatap langit berbintang dan menghela napas, kamu benar-benar bullish. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, jika Anda ingin menjawab pertanyaan ini, saya akan mengubah pertanyaan. Ketika dia mengatakan bahwa dia sangat serius, dia menoleh ke arahnya, saya akan mendengarkan apa yang ingin Anda tanyakan terlebih dahulu. Apa identitasmu? Tanya Ren Xiaosu. Ngomong-ngomong kosong, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini terlalu sederhana dibandingkan dengan masalah Ren Xiaosu lainnya, dan dia belum menghindari apapun sebelumnya, apalagi. Saya, omong kosong, sebagai Kepala Departemen Investigasi Khusus Militer dari kelompok pertama Li, pangkat Letnan Jenderal, sekarang sementara mengumpulkan 108 penghalang, kata omong kosong. Sejak penghalang ke-109, Li dengan cepat mengambil alih aturan semua penghalang. Setelah beberapa dekade, konsorsium perlahan-lahan menjadi pengontrol sebenarnya dari berbagai penghalang. Tetapi bahkan setiap orang tidak mau membuka kepala ini untuk merobek lapisan itu, kertas jendela. Untuk sementara waktu, konsorsium lain mata uang telah terdepresiasi dalam 11 hambatan ini. Mungkinkah dikatakan bahwa omongan kosong ini sekarang menjadi manajer dari 108 penghalang dan ingin menggunakan kekuatan lain untuk meningkatkan kekuatan Li dan mencapai tujuan kekuatan nyata? Namun, kosong memperhatikan dan tersenyum, saya mungkin tahu apa yang Anda tebak, tetapi kebenaran yang Anda lihat sekarang masih hanya representasi. Mungkin suatu hari Anda akan mengerti, saya berharap untuk melihat ekspresi Anda pada waktu itu. Terima kasih kepada penjaga kota Mergen sebagai tempat tinggal baru. Minta tiket bulanan dan minta tiket bulanan, yang penting katakan 3 kali, paling tidak untuk menstabilkan urutannya. Bab 230, orang lain. Dalam persepsi dunia konsorsium, kemampuan luar biasa itu unik, hal ini seperti dena unik setiap orang luar biasa. Yang menegaskan kemampuan dan menegaskan siapa orang luar biasa yang menggunakan kemampuan ini. Karena itu, setelah akhir malam yang diinginkan King, Li mulai melewati Su Suncu lagi. Kemampuan Su Xiancu bukan rahasia, dan Luo Wei juga secara khusus membiarkan Lu Yuan membantu Su Xingcu ketika 109 hambatan. Jadi ketika Kapten dan Lin Qi dan yang lainnya kembali ke 108 hambatan untuk membuat catatan, Direktur Pasukan Li segera, saya menyadari bahwa benda-benda di gunung ini pasti dibuat oleh Su Xiancu. Adapun mengapa serigala telah pindah, jelas bahwa serigala telah memperhatikan bahaya sebelumnya dan telah bergeser. Dan mereka mungkin telah menyerang pos di mana Li Qingzhen berada, dan para prajurit Nano menghentikan serangan itu. Berpikir seperti ini, sepertinya semuanya masuk akal. Namun, dalam transkrip Zouji, beberapa kepala pasukan Li tiba-tiba menemukan masalah yang sangat serius. Su Xiancu, ini tampaknya mengumpulkan robot nano Li mereka. Seluruh konsorsium sangat jelas bahwa jika Anda ingin menggunakan nanorobot, Anda harus melakukan enkripsi dan pencocokan dalam konsorsium, jadi Su Xiancu sebagai yang luar biasa. Mengapa ia mengambil robot nano?
Pada saat ini, sebuah think tank yang kuat mulai menganalisis. Menurut intelijen yang ada, pada saat yang sama King Shi juga dicari oleh Su Xianchu, Yang Xiaoyu, dan Luo Xinyu, dan Yang Xiaoyu telah dipastikan menjadi milik Yang dan masa dan darah milik Yang. Serta identitas organisasi. Ini adalah anggota masa yang lebih rumit. Su Xianchu dicari bersama Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu. Sangat mungkin bahwa Su Xianchu adalah Yang atau gerombolan. Namun, anggota gerombolan yang telah terungkap identitasnya adalah wanita, jadi Su Xianchu untuk sementara didefinisikan sebagai staf lapangan Yang. Informasi ini sangat penting. Kita harus tahu bahwa setelah 109 penghalang rusak, teknologi penghubung neuron ada di tangan Yang. Kecerdasan Li dapat membuktikan bahwa Yang sekarang sepenuhnya menguji robot nano. Koordinasi. Sekarang Su Xianchu tiba-tiba muncul dalam penjarahan robot nano di dekat Li mereka, apa artinya ini? Jelaskan bahwa Yang mungkin harus memimpin dalam meluncurkan perang melawan mereka. Lusinan petugas Li berdiri di ruangan luas komando tempur. Ketika kesimpulan keluar, wajah semua orang suram. Seorang jenderal setengah baya yang duduk di meja bundar dengan tenang berkata, kami masih berniat untuk memulai dengan tangan yang kuat. Saya tidak berharap yang lebih mendesak daripada kami. Anda adalah kemuliaan Li. Kembali dan bersiaplah untuk satu sama lain. Seseorang bertanya, bagaimana dengan Su Xianchu dan Serigala? Su Xianchu ini takut bahwa setelah pukulan, dia jauh. Mereka hanya menginginkan sampel. Sekarang mereka tidak perlu terus tinggal di sini, kata orang lain. Hal terpenting yang kita miliki sekarang adalah menempatkan 109 penghalang. Tubuh eksperimental dibersihkan sehingga dapat menstabilkan bagian belakang. Di mana perjalanan tempur baru ke masa lalu? Tanya seorang jenderal umum berambut Li. Kami tiba di pangkalan maju yang baru didirikan kemarin dan belum mengembalikannya, kata seorang anggota staf operasional. Sekarang konfirmasikan, kata jenderal itu dengan tenang. Anggota staf segera keluar, tetapi setelah 10 menit dia tiba-tiba berlari kembali dan mendorong pintu ruang komando tempur. Perusahaan kehilangan koneksinya, dan seluruh brigade tempur keempat kehilangan kontak. Setelah meninggalkan pangkalan depan, mereka tidak dapat dihubungi. Tiba-tiba, tidak ada suara di ruang komando, dan 4.500 orang menghilang. Ren Xiaosu, yang jauh dari pos, tidak tahu bahwa ini sedang terjadi, dan Su Xianchu, yang jauh di belakang penghalang 178, bahkan tidak tahu. Pada saat ini, pos itu bahagia, dan mendekati tahun. Orang-orang yang makan makanan terakhir tidak tahu di mana mereka berada, dan tiba-tiba mereka makan ikan besar dan besar setiap hari. Ini mungkin tahun baru Cina terbaik. Sebelum Lin Qi dan yang lainnya pergi, Ren Xiaosu juga berpikir bahwa mungkin ada pasukan besar baru memasuki pegunungan dan mengelilingi serigala, setelah menunggu begitu lama. Dia tidak melihat apa yang disebut pasukan besar. Sebaliknya, tim kecil orang pergi ke pegunungan untuk mencoba memulihkan nanorobot yang hilang, namun, seperti yang diharapkan Li, nanorobot itu mungkin dibawa pergi oleh Su Xianchu. Orang-orang lain yang datang ke gunung adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Orang-orang ini tidak datang untuk melaporkan pekerjaan, tetapi mengirim kertas merah dan sikat serta tinta. Pada awalnya, ketika semua orang mengatakan bahwa mereka ingin memposting bait festival musim semi, omong kosong ditolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menulis bait festival musim semi. Tetapi bait festival musim semi ini tidak dapat diposting, bukankah ada festival musim semi festival di festival besar? Pada tahun baru Imlek lalu, setiap orang juga memasang bait festival musim semi. Di kota pasar, sekitar 1 atau 2 orang akan menulis kuas. Atau orang yang bisa mendapatkan kuas di kota pasar akan memiliki 1 atau 2. Begitu festival selesai, hampir semua orang di kota pasar mengambil kertas merah yang mereka beli dan meminta bait festival musim semi. Itu tidak mahal, itu mungkin makanan. Pada saat ini, bahkan orang termiskin tidak peduli dengan sedikit uang ini. Dan semua orang di posting ini nampaknya tidak masuk akal seperti orang budaya, tidak membiarkan omong kosong menulis, tetapi siapa yang bisa menulis. Pada akhirnya, omong kosong itu tidak bisa membuat semua orang membujuk, dan dia menyapa anak buahnya dan mengirim mereka untuk menulis bait festival musim semi. Saya melihat sebuah meja tanpa basa-basi di depan pos itu.
Dia meletakkan kertas merah di atasnya. Semua orang di pos itu ada di sekitar meja. Kuas itu adalah benda yang jauh dari para emigran. Seseorang tertawa di samping omong kosong, apakah kamu tidak menulis uang untuk festival musim semi? Omong kosong melirik mereka, jangan mau uang. Kata-kata Anda benar-benar bagus untuk ditonton, kata seseorang. Dia mengatakan bahwa penampilan tulang berkulit peri di hari kerja tampaknya adalah tipe pemain yang berpengalaman dalam catur dan kaligrafi. Dia tidak menjawab omong kosong itu. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama di depan meja dan menulis, untuk menjadi kaya, bangun jalan dulu. Ren Xiaosu diam-diam melihat kata jelek-jelek ini dan berkata, aku benar-benar tidak bisa dilihat, kamu tidak bisa menyamai temperamenmu. Omong kosong tidak senang, saya mengatakan bahwa saya tidak menulisnya, Anda ingin saya menulis, saya tidak memungut biaya, saya masih ingin menikah. Ren Xiaosu dengan serius mengatakan, kata ini harus diletakkan di kota pasar kami. Anda ingin menulis bait festival musim semi kepada orang lain, dan Anda harus mengirim uang kepada orang lain. Omong kosong, kedipan mata, jika kamu bisa bicara, jangan bicara, tidak ada yang ketika kamu bodoh. Namun, Ren Xiaosu sangat bingung, kamu juga sangat berpengetahuan. Sangat bagus untuk mengajar di kelas. Jauh lebih baik daripada fisika kimia di kota sebelumnya. Tetapi siapa yang menulis bait festival musim semi akan menulis untuk jalan pertama. Hal semacam ini, dan kata-katamu, terlihat sedikit bias. Omong kosong agak memalukan. Pria itu akan tumbang. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.